ini kita akan coba bahas PT Astra Auto Parts Tbk dengan kode sahamnya Auto. Di sini harga Auto sekarang di Rp2.520 per saham ya. Sekarang ini puncaknya ya 5 tahun terakhir. Di 2520 ini terendahnya itu di masa pandemi di harga 700 ya. Di sini kalau kita lihat pergerakan saham Auto ini 5 tahun terakhir, kita bandingkan dengan EPS-nya. Kinerja dari EPS-nya kita lihat di sini hampir sideways ya, sideways. Ini ya. Lalu di masa pandemi turun ya. Di sini juga turun. Lalu mulai merangkak naik ya. Dan di sini sideways ya. Naik dan sideways dan mulai naik ya semenjak kuartal 2 2022. Sini ya. Semenjak ini langsung naik ya. Oke, kalau kita lihat di sini pergerakan saham Auto hampir sama dengan kinerjanya ya. Pergerakan dari kinerjanya. Oke, nanti di akhir kita akan coba prediksi ya, apakah Auto ini sudah maksimal kenaikannya atau masih bisa turun, atau apakah masih bisa naik lagi ya. Dan untuk strategi apakah masih layak buat dibeli atau masih layak di hold. Oke, nanti kita coba bahas dulu ya. Sebelum kita lanjut ke prediksi, kita coba dulu ya cek profil singkat dari Auto. Jadi Auto ini masuk dalam sektor otomotif ya. Lebih tepatnya bergerak di bidang pembuatan komponen suku cadang otomotif ya. Untuk Dewan Komisaris dan direksinya mungkin bisa dibaca sendiri di sini. Lalu untuk jumlah saham beredarnya 4,82 miliar lembar saham, market cap-nya 12,0. Dan untuk market cap-nya ntar ya. Ini harganya sekarang 2520. 12,1 triliun ya. Lalu untuk jumlah saham yang beredar ini 20%, sisanya itu PT Astra Internasional 80%. Jadi ini saham yang cukup liquid ya. Cukup liquid karena ya market cap-nya cukup besar ya. Walaupun nggak terlalu besar, ini lumayan. Jadi untuk kalian yang punya modal besar nggak perlu khawatir karena sahamnya bisa dijual belikan dengan mudah. Lalu untuk neraca keuangannya di sini untuk asetnya cukup bertumbuh ya. Walaupun nggak kelihatan signifikan. Lalu untuk ekuitasnya juga bertumbuh walaupun nggak kelihatan signifikan. Untuk liabilitasnya di sini sempat naik turun ya, sempat sideways, sempat turun lalu naik lagi ya. Dan untuk DER-nya di sini masih bagus sekali ya, di bawah 1 dan lebih bagus lagi kan kalau DER di bawah 0,5 ya. Idealnya itu DER itu 0,5 ke bawah. Jadi untuk Auto ini bagus ya, DER-nya 0,4, jadi kecil sekali kemungkinan Auto ini gagal bayar hutangnya. Dan kalau DER-nya di bawah 0,5 maka labanya nanti maksimal karena nggak kegerus dengan beban bayar hutangnya. Oke, itu tadi ya untuk profil singkat dan neraca keuangan Auto. Nggak ada masalah ya. Lanjut ke kinerja perusahaan ya. Untuk Auto ini dari segi pendapatannya di sini sempat turun di masa pandemi lalu mulai merangkak naik ya pendapatannya. Jadi kalau kita lihat trennya dari 2020 kuartal 2 sampai sekarang itu trennya naik ya untuk pendapatan dari Auto ini. Lalu kalau kita lihat laba bersih per tahunnya di sini sempat turun di tahun 2020 lalu naik ya. Trennya naik dari tahun ke tahun, terakhir di tahun 2022 juga naik signifikan ya. Oke, kalau kita lihat di sini kalau laba bersih tiap kuartalnya di sini sama ya, sempat turun di tahun 2020 lalu mulai merangkak naik di sini dan terakhir, namun di kuartal 1 ini turun ya dibanding kuartal 4 kemarin. Namun kalau kita lihat trennya masih naik ya. Dari segi profit margin di sini tertinggi itu 11% ya. Sekarang 10%. Jadi sekarang ini kuartal 1 bukan yang tertinggi ya. Tertinggi itu di kuartal 4 kemarin 11%. Lalu dari segi ROE di sini, ROE Auto ini 11% ya, 11,3%. Masih dibilang cukup ya. Karena kalau ROE yang baik itu 15%. Dia 15% ke atas
untuk auto ini 11% ya masih cukup lah, masih lumayan. Lalu dari segi ROE tiap kuartal sekarang 3,5, kalaupun dikalikan 4 sekitar 12 ya 14 ya. Sekitar 14%. Ya, kalau ini masih konsisten 3,5%, kemungkinan ROE per tahun di 2023 ini sekitar 14%. Dari segi EPS juga bertumbuh ya di sini. Lalu di tiap kuartal juga di sini kita lihat bertumbuh. Sini EPS tertinggi itu di kuartal 4 ya, Rp117 per lembar saham. Oke, itu tadi ya untuk kinerja dari auto. Kalau kita lihat, kita simpulkan auto ini agak lumayan mau bertumbuh ya. Tapi kita nanti konfirmasi di kuartal 2, kuartal 3 apakah kemungkinan masih akan bertumbuh lagi ya. Kita lanjut untuk strategi perusahaan auto ini. Jadi auto sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk meningkatkan kinerjanya. Di antaranya itu lebih ke efisiensi ya, melalui pengoptimalan produk portofolio, improvement terhadap proses dan otomasi ya. Efisiensi dari segi produksi dan bisnis perdagangan ya. Lalu mengoptimalisasikan platform digital yang dimiliki, ini lebih ke marketing ya, menjangkau customer maupun dalam skop yang lebih luas lagi. Lalu dari segi meningkatkan kualitas layanan baik pada outlet retail ya, meningkatkan layanan. Lalu di sini lebih ke efisiensi ya, efisiensi dalam produksi, bercepat. Ini lebih ke inovasi. Lalu penguatan organisasi SDM. Ini lebih ke meningkatkan SDM-nya biar nanti hasilnya lebih baik ya untuk produksinya. Itu tadi ya, lebih ke efisiensi serta inovasi ya. Saya lihat di sini intinya. Lalu dari segi prospek, jadi jumlah kendaraan di masyarakat yang trennya selalu bertambah ya tiap tahunnya. Jadi ini prospeknya bagus ya, untuk auto masih bagus. Jadi perseroan selalu mengupayakan untuk terus bertumbuh pada setiap tahunnya dengan melakukan inovasi baik dari sisi produk maupun layanan yang dimiliki oleh perusahaannya. Oke, tadi ya untuk strategi dengan autonya cukup baik ya. Untuk Astra Autopart ini lebih ke efisiensi serta melakukan inovasi ya, biar nggak ketinggalan zaman istilahnya. Lalu dari segi kompetitornya di sini ada DRMA, Bolt. DRMA ini Dharma Polymetal, PT Garuda Metalindo atau Bolt ya, baru IPO berapa bulan yang lalu ya, nggak salah. Lalu di sini ada INDS ini Indo Spring ya, lalu PT Isra Presisi Indonesia dengan kode sama ISAP. Lalu untuk dari segi GCG-nya, kinerja manajemen auto sangat baik ya, lihat dari kinerja bagus nih akhir-akhir ini ya. Lalu untuk auto ini juga transparan dalam memberikan informasi yang relevan. Lalu manajemen auto juga belum ada yang terdengar kena kasus hukum, jadi dari segi GCG juga auto ini cukup bagus ya. Oke, itu tadi ya untuk strategi, prospek, kompetitornya serta GCG-nya. Oke, dari segi kompetitor kayaknya Astra Autopart ya masih lebih baik. Oke, kita lanjut ya untuk kesehatan cash flow dari auto ini. Kita lihat dari arus kas aktivitas operasinya di sini positif, artinya dana masuk lebih besar dibanding dana yang dikeluarkan auto untuk aktivitas operasinya. Jadi tidak ada masalah sini. Lalu investasinya di sini negatif ya. Yang di tahun 2019 cukup besar ya. Sini negatifnya artinya dana yang dikeluarkan auto untuk kegiatan investasi ya, artinya di sini. Jadi auto melakukan semacam mungkin ekspansi atau inovasi ya di tahun 2019 ini, jadi mengeluarkan banyak dana untuk investasinya. Jadi di sini nggak ada masalah. Auto berusaha untuk bertumbuh artinya ya dengan ekspansi ataupun inovasi. Lalu di sini dari segi pendanaan auto di sini kalau kita lihat konsisten untuk membayar hutangnya ya, untuk mengurangi hutangnya. Dan kalau kita lihat dari auto juga 0,4 bagus sekali ya, masih ideal di bawah 0,5.
Oke, dari segi dividen sini auto ini bagi dividen 2 kali ya. Dividen final dengan dividen interim. Kalau kita lihat di sini, karena auto di sini DPR-nya sekitaran 20-30% ya. Ya, rata-rata kalau kita lihat nih 25%-an ya. 25%-an ke atas. Di tahun 2021 auto ini DPR-nya minus ya, karena dia rugi kan. Rugi. Namun auto ini walaupun rugi dia tetap bagikan dividen di sini. Di tahun 2021 ini. Di sini yield-nya itu kalau yang final itu sekitar 3%-an ya, rata-rata 3%-an kalau dirata-ratakan. Lalu di sini yang interim 1,1%-an ya. Untuk interim yang di tahun 2023 belum ya. Namun yang buat yang di 2003 ini sudah ya. Ya, yang dividen yield-nya sekitar segitu ya. Oke, itu tadi ya untuk dividen auto ini. Kalau kita rata-ratakan yield-nya itu setahun sekitar 5%-an ya. Kita lanjut ya untuk valuasi dari auto ini. Kalau kita lihat dari segi book value-nya bertumbuh ya auto ini. Lalu dari segi PBV sekarang 0,8 kali, tertinggi ya. Tertinggi dari 5 tahun terakhir di sini. Kalau kita lihat rata-rata itu PBV 0,5, berarti dia sekarang udah di atas rata-rata ya PBV-nya. Ya bisa dibilang mungkin mahal ya. Untuk PER-nya di sini 5,4 kali masih murah untuk PER-nya. Namun kalau kita lihat, kalau saya hitung harga wajar auto ini di 2430, sekarang 2520 ya, hampir ini ya ketinggian ya, udah mulai mahal. Artinya udah over value ya auto ini. Ya, simpulan saya udah value dari auto ini. Walaupun di sini PER-nya 5,4 kali. Lalu kalau dari segi PBV udah tinggi ya, 0,8 kali. Lanjut ya untuk prediksi Astra Auto Parts ini. Kita lihat di sekarang di 2520 ini secara valuasi sudah over ya, udah over value. Jadi agak beresiko kalau kita masuk di sini. Takutnya sekarang udah waktunya yang megang di sekitar Oktober ini udah 1200 ya, udah beggar ya. Beggar satu kali ya. 100 ya, ini udah beggar, ada kemungkinan ada aksi take profit. Lalu apakah masih bisa naik? Masih ada kemungkinan naik kalau memang labanya konsisten naik ya. Cuman kan kita nggak bisa pastikan kalau laba ini bertumbuh terus ya. Jadi kalau kita mau sekarang strateginya, kalau dari saya sih masih belum berminat ya untuk beli auto di harga sekarang karena berisiko dengan aktivitas take profit nanti. Jadi ya itu ya, kalau yang sudah lanjut beli di harga atas ya berharap aja nanti labanya akan terus naik. Kalau labanya akan terus naik, kemungkinan auto masih bisa melanjutkan tren kenaikannya. Tapi kalau labanya masih sideways ya mungkin di sini akan ada aksi take profit. Oke, itu tadi ya untuk kesimpulannya dari prediksi harga saham auto. Kesimpulannya di sini udah over value, agak berisiko kita beli di sini. Masih bisa naik kalau memang labanya konsisten naik. Cuman kita tidak bisa pastikan apa auto ini konsisten naik. Memang kalau dari strategi auto tadi lebih ke efisiensi, dan saya belum mendengar auto ini berekspansi ya. Biasanya kalau ekspansi itu bisa meningkatkan penjualan ataupun meningkatkan produksinya sehingga penjualannya naik ya, asalkan permintaannya naik. Ya mungkin auto masih bisa bertumbuh, cuman kalau kita lihat, tapi mau kita tunggu dulu lah, lihat dari kuartal 2, kuartal 3. Kalau memang kuartal 2, kuartal 3 ataupun 4 ini masih bisa naik ROE dan EPS-nya, ya ada kemungkinan ya auto ini masih naik. Cuman kalau kita cari aman, sekarang udah over value, jangan masuk dulu ya. Itu tadi ya untuk prediksi auto ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.